ada tagar kabur aja dulu. Wah, ini bisa jadi yang bikin ini dua tokoh ternama itu tuh yang sampai hari ini menghilang ya. Harun Masiku sama Pak Yakut. Pak Yakut kemana ya? Bisa jadi menteri kok nggak muncul-muncul ya? Jangan-jangan memang benar-benar tagar kabur aja dulu tuh dibikin tuh dalam rangka dua manusia itu. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang yang lagi trending ya, fenomena tagar kabur aja dulu. Yang sedang trending di media sosial merupakan refleksi dari kekecewaan dan frustasi masyarakat Indonesia terhadap kondisi politik dan pemerintahan yang ada. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Banyak orang merasa bahwa pemerintahan tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya memperkaya diri sendiri dan mempertahankan jabatannya. Tuntutan-tuntutan rakyat seperti penegakan hukum, penghapusan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan banyak yang diabaikan oleh para pejabat sekarang ini. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik di Indonesia. Dalam konteks ini, fenomena kabur aja dulu ini ya dapat diartikan sebagai ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri sana. Ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan terhadap kondisi politik dan pemerintahan yang ada. Hai guys, pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi, pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain, itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie. Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Belum lagi Sri Mulyani, Bu Retno, semuanya itu adalah orang-orang yang pernah hijrah ke luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri dan membangun negeri, menjadi menteri dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kata siapa orang-orang yang stay di dalam negeri itu lebih nasionalis. Pertama, banyak orang yang stay di dalam negeri itu justru menjadi koruptor, menjadi orang jahat. Karena kemiskinan akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Penilaian nasionalis atau tidak itu bukan masalah kamu ada di luar negeri atau di dalam negeri. Kamu bisa berkontribusi dari dalam dan luar negeri. Masalahnya hanya ada pada jiwa kamu. Namun perlu diingat ya bahwa kabur aja dulu bukanlah solusi yang efektif menurut saya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Sebaliknya masyarakat harus terus berjuang untuk memperbaiki kondisi politik dan pemerintahan yang ada. Serta memastikan bahwa kepentingan rakyat benar-benar diwakili oleh pemerintah. Dan kuncinya adalah pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat dalam mengawal pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak rakyat sangatlah penting. Sangatlah masyarakat itu harus terus mengkritisi dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah serta memperjuangkan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Jadi jangan kalau ada orang yang kritis itu kamu adalah provokator. Bukan. Orang yang mengkritik itu adalah juga membangun kalau kritikan tersebut dianggap sebagai teguran untuk kita. Selain itu ya, pemerintah juga harus memperhatikan ya aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pemerintah itu harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kekuasaan dan sumber daya negara. Dalam jangka panjang, fenomena kabur aja dulu dapat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi politik dan pemerintahan yang ada. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat tidak lagi sabar menunggu perubahan yang lebih baik. Dan mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Kalau terus-terusan gini ya bisa sepi juga Indonesia ini ditinggalkan oleh rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.